di putaran kedua Liga Jarum Indonesia 2007 berhasil meraih poin penuh dan ini merupakan starting line up dari PSDS Deli Serdang. Kita lihat di sini memang tidak hadirnya dua pemain yaitu Imam Faisal dan juga Deddy Kusmawan. Mungkin ada tanggapan dari hal ini? Ya, kita melihat ya di sini the winning team tidak dapat dipertahankan, Bung, karena kita lihat memang ada masalah, satu pemain terkena kartu kuning, 2 kartu kuning. Ya, ini merupakan Persita Tangerang dan di sini juga kita tidak melihat ada namanya seorang Firman Utina. Apakah akan berubah dari formasi ini? Saya pikir formasi tidak akan berubah dari Benny Dolo, tetap akan memainkan pola 4-4-2 atau 4-4-1-1 di sini. Cuma hanya memang tidak hadiran Firman Utina pada sore hari ini mungkin akan berpengaruh. Ya, dan juga ada Bobby Satria yang dicadangkan. Dan juga kita lihat daftar nama pemain cadangan dari kedua tim yang akan bertanding. Inilah dia wasit Eri Bastari yang akan memimpin jalannya pertandingan Big Match Liga Jarum Indonesia 2007 antara PSDS Deli Serdang berhadapan dengan Persita Tangerang. Ya, di luar dari infrastruktur yang kita harapkan memang di pertandingan ini, Bung, kita juga mengharapkan kinerja dari wasit pun sangat diharapkan di pertandingan ini, karena juga tadi ditakutkan oleh seorang Benny Dolo bahwa biasanya notabene apabila bermain sebagai tuan rumah sangat sekali banyak bantuan yang dilakukan oleh wasit terhadap tuan rumah, Bung. Ya, dan juga kita bisa melihat bagaimana Mukti Ali Raja dan tadi juga kita sempat melihat Freddy Herlambang yang di putaran kedua ini gawangnya masih belum bisa digolkan atau juga dibobol oleh tim lawan, baik Persiraja atau juga Pelita Jaya Purwakarta. Sebentar lagi wasit Eri Bastari akan segera meniup peluit tanda dimulainya pertandingan Big Match antara PSDS Deli Serdang menghadapi Persita Tangerang. Baiklah, inilah dia kick off babak pertama antara tuan rumah Traktor Kuning PSDS Deli Serdang menghadapi pendekar Cisadane Persita Tangerang. Apakah tim tuan rumah PSDS Deli Serdang mampu kembali menaklukkan pendekar dari Pulau Jawa? Kalau sebelumnya mereka menghancurkan pendekar Gunung Parang, Pelita Jaya Purwakarta, apakah kali ini mereka menaklukkan pendekar Cisadane? Kita lihat, Bung, Marvelous berusaha langsung melakukan penekanan, tapi juga harus berhadapan dengan Andela Atangana. Ya, di menit awal kita lihat memang sedikit mulai ada tekanan-tekanan dari PSDS. Namun saya melihat memang belum begitu berarti karena memang temponya juga masih sedang-sedang aja, Bung. Pendol dan juga bekas anak buahnya di Pelita Jaya dulu, Eli Idris. Mukti Ali Raja melakukan tendangan gawang bagi Persita Tangerang yang meraih 2 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan di putaran kedua Liga Jarum Indonesia 2007. Di mana para pemain dari Persita melakukan tekanan. Kita lihat bagaimana di sini Stephen Meno yang sering beroperasi dari sisi lapangan. Tekanan. Ya, tanpa hadirnya Deddy Kusmawan, seorang stopper yang juga tampil cukup baik di pertandingan menghadapi Pelita Jaya Purwakarta. Apakah ini akan menjadi satu kerugian bagi PSDS Deli Serdang? Tentunya ya, karena Deddy Kusmawan pada musim ini bermain dengan cukup baik dan terbukti dari hanya bobolnya gawang PSIS dengan 4 gol di kandang sendiri. Namun saat ini tenaganya memang dibutuhkan untuk timnas U23 yang notabene tentunya kita juga ingin melihat penampilan timnas kita untuk menjadi baik. Sepak pojok bagi Persita Tangerang, Freddy Herlambang. Ini merupakan sepak pojok kedua dan tentunya akan menjadi peluang, berhasil digagalkan oleh Freddy Herlambang. Satu tendangan langsung mengarah gawang. Saya pikir tadi tendangan yang sangat baik mengingatkan kita pada gol yang diciptakan oleh Ahmad Amiruddin ke gawang Arema Malang. Ya, satu peluang kembali. Gagal. Hampir saja. Satu blunder, Bung. Ya, set piece ketiga dari tendangan sudut, Bung, kita lihat sedikit merepotkan kubu dari PSDS. Kita lihat memang tadi umpan cukup baik sebenarnya, namun Sian Kam tidak begitu cepat untuk menyambut bola tadi, Bung. Dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi tim tuan rumah PSDS Deli Serdang.
yang ingin mencoba hat-trick di pertandingan ini dengan meraih kemenangan 3 kali berturut-turut dalam lanjutan Liga Jarum Indonesia 2007. Kali ini para pemain dari Persita Tangerang, satu serangan kali ini dari sebelah kanan pertahanan PSDS Deli Serdang. Ya, terlihat terjadi satu tendangan, terjadi miskomunikasi Bung gitu sepertinya. Ya, walaupun terjadi miskomunikasi tadi, tampaknya kita sudah mulai melihat apa yang diinginkan oleh Coach Benny Dolo tadi, bahwa Persita bermain menyerang sejak menit-menit awal. Kita lihat Bang Ufi tadi dan juga ada Benson yang akan menjadi penjaga dan juga penetralisir lapangan tengah bersama dengan Iputu Gede. Ya, sampai sejauh ini PSDS masih tetap menggunakan pola yang sama ketika mereka menaklukkan Pelita Jaya. Mereka tampil begitu pelan dan mencoba mencari kelengahan dari tim lawan. Leo Sabutan, pemain yang juga sudah cukup senior dan sudah cukup lama malah melintang di Liga Indonesia. Dan apabila kita tadi membicarakan mengenai Firman Utina yang begitu loyal kepada Coach Benny Dolo, pemain yang satu ini juga bisa dikatakan loyal mengikuti kemanapun Benny Dolo pergi. Di mana Kapten Ansyari Lubis. Dan Ansyari Lubis juga termasuk salah satu pemain yang pernah merasakan tangan dingin dari Benny Dolo. Ya, saat itu bermain di Pelita Jaya. Digagalkan. Kali ini serangan dari Bung, kita saksikan satu serangan kali ini begitu mudah. Apa yang terjadi? Begitu mudahnya Persita Tangerang melakukan tekanan. Ya, ini sedikit hampir terbukti, Bung. Ya, kita lihat memang yang ditakuti di tim Persida adalah Ernest, Bung. Kita melihat memang Ernest mempunyai postur tubuh yang begitu besar, namun dia mempunyai sprint juga yang menurut saya cukup cepat ya. Kita lihat Denis Antonio sedikit agak kesusahan untuk mengejar lari dari Ernest. Apabila ini kerap terjadi, Bung, ini sangat membahayakan dari PSDS sendiri, Bung. Ya, Kerry Yudiono berduel dia dengan M. Rizal yang merupakan destroyer atau breaker dari PSDS Deli Serdang. Ya, Kerry Yudiono dari kanan. Kembali satu akan dilakukan oleh Captain. Satu tendangan masih terlalu lemah dan tidak offside. Mukti Ali Raja menjemput bola. Saya pikir itu merupakan cerminan dari apa yang sering kita bicarakan mengenai kondisi lapangan, sehingga pantulan bola tidak bisa diramal dan tidak jarang mungkin bisa berbuah pada kesialan bagi sebuah tim. Ya, kita lihat memang pemain juga kadang-kadang juga sedikit terkejut dengan bola yang berbalik ya, berubah arah ya. Kita bisa lihat bagaimana Evala Benson, ada yang bernama lengkap Isaiah Pelo Benson, pemain yang juga sangat-sangat ramah di luar lapangan. Mungkin karena memang sudah terlalu lama bermain di Indonesia, jadi sifat ketimurannya sudah melekat sekali ke Benson. Dan juga pemain yang satu ini memiliki tendangan yang begitu keras. Edgar Anasco, ya satu peluang kali ini. Berusaha Marvelous, Marvelous. Pelan sayang sekali maksudnya kepada M. Rizal. Ya, terlihat memang kedua tim di menit-menit awal ini sambil beradaptasi, mereka sudah mulai sedikit merangsek sampai ke dalam kotak penalti, Bung. Ini adalah peluang pertama juga yang didapatkan oleh PSDS. Dan saya pikir kedua tim juga melakukan approach yang berbeda, terutama dari PSDS ketika saat menghadapi Pelita Jaya. Bahwa approach yang mereka lakukan pada sore hari ini begitu termotivasi atau determinasi yang tinggi untuk melakukan penyerangan. Ya. Dan inilah dia, kita lihat satu serangan. Marcel yang dituju. Kali ini serangan dari sebelah kanan. Edgar Anasco yang dituju. Sangat mudah untuk dipatahkan. Ansyari. Satu umpan. Itu dia yang tadi ditakutkan dari seorang Ansyari Lubis. Umpan-umpan terukur.
bukan pelanggaran, tapi sebenarnya memang pelanggaran. Ya, mengangkat kaki terlalu tinggi ya. Di sini sebenarnya sangat menarik ini kita melihat bahwa di sini duel di tengah antara Putu Gede dan Ansari Lubis yang kita tahu bahwa memang kedua pemainnya adalah tipe kreator untuk timnya masing-masing, Bung. Pelanggaran oleh Benson, mengangkat kaki terlalu tinggi. Ini merupakan santapan empuk tentunya bagi Ansari Lubis, jarak yang sangat-sangat ideal untuk melakukan tendangan langsung ke gawang Mukti Ali Raja. Jarak yang sangat-sangat ideal, ada Ilham dan juga ada Ansari Lubis. Siapa yang akan mengambil? Apakah Ilham Ramadona atau Ansari Lubis memanfaatkan set piece akibat pelanggaran dari Benson? Ternyata ke sebelah kanan satu tendangan masih melenceng jauh dari gawang. Tendangan dari Rusdianto yang masuk menggantikan Deddy Kusmawan di partai ini. Sangat sulit, Bung, untuk bisa menendang bola dengan bola jalan dan juga lapangan yang tidak rata tentunya. Iya, tadi tendangan Rusdianto sedikit agak kesusahan juga memang ya. Karena memang pada saat bola akan ditendang mungkin sedikit ada perubahan karena bola itu agak sedikit naik, Bung. Persida Tangerang terus coba mencari celah. Tapi kali ini M. Rizal berhasil menguasai bola. Berikan dia, masih M. Rizal. Kita lihat M. Rizal masih terus. Belakang dia, Ansari Lubis. Satu tendangan dari luar kotak penalti. Masih terlalu jauh. Kali ini bola dilakukan oleh atau juga tendangan oleh Ari Uganda. Bang Bandor atau Tumpak Uli Sihite. Pelatih berkarakter dan juga malang melintang cukup lama menangani tim-tim di Liga Indonesia. Dari tadi kita sudah melihat 2 kali percobaan tembakan jarak jauh dilakukan oleh PSDS Deli Serdang. Apakah ini menandakan bahwa memang ada satu strategi yang diterapkan oleh Bang Bandor untuk merusak pertahanan dari jarak jauh? Tentunya saya melihat memang seperti yang kita katakan tadi bahwa PSDS memiliki approach yang berbeda pada pertandingan ini dengan keluar menyerang sejak menit-menit awal. Tetapi saya pikir usaha yang dilakukan oleh PSDS untuk melakukan tendangan-tendangan jarak jauh merupakan percobaan atas masih belum terlihatnya sebuah pola penyerangan yang bisa berbuah menjadi suatu peluang. Masih terus berada di tengah lapangan bola. Masih belum ada tusukan-tusukan yang tajam yang dilakukan oleh kedua tim. Freddy Herlambang. Dimana kali ini bola masih menuju ke Marvelous. Edgar Anasko yang dituju, dibuang saja oleh Kerry. Masih dikuasai oleh PSDS Deli Serdang. Anasko yang dituju dan juga Marvelous dibuang saja oleh Andela Atangana yang baru saja merayakan ulang tahunnya pada tanggal 12 Agustus kemarin. Iya, sosok seorang Andela Atangana, Bung, mengingatkan kita kepada Kopa. Olinga Atangana, Bung, ya. Memang ini Stopper adalah tangguh. betul sekali, kita lihat memang punya kemampuan juga hampir sama dengan sang kakak, Bung. Ansari Lubis buang saja. Kita lihat terlalu jauh jaraknya. Dan inilah dia Rusi kepada Marvelous. Masih Marvelous, digagalkan dia oleh Kerry. Atangana terlalu jauh mundurnya, Bung. Kita lihat. Ya, satu blunder, satu peluang. Sayang sekali. Iya, saya tidak tahu apa maksud dari seorang Mavi Marcel mengambil bola hingga sampai ke bawah dan hingga sampai dia masuk dalam kotak penalti, Bung. Dia dijepit dengan 3 orang. Saya pikir ini tidak bukan peran yang harusnya dilakukan, Bung. Terlalu jauh mundurnya. Dan bahkan back pass yang dia lakukannya juga bisa dibilang sangat buruk ya. Sampai bisa diambil dengan begitu mudah oleh Edgar Anasko. Ya, dia Mavi Marcel yang baru saja melakukan blunder tadi. Kanan kali ini dibuang saja oleh Mahub. Benson. Putu gede tadi. Marcel.
Benson. Ya, satu peluang. Berhasil digagalkan. Ya kembali kita lihat memang Bung, kondisi lapangan tidak rata Bung. Kita lihat memang pemain agak sedikit kesulitan untuk melakukan kontrol maupun dribble. Kita lihat kembali pemain sedikit-sedikit terjatuh. Tidak berhasil dikejar oleh M. Rizal. Ini dia Dwi Joko yang masuk di partai ini menggantikan keberadaan dari seorang Firman Utina. Masih para pemain dari Sita Benson tadi. Gagalkan dia oleh Uwa. Marvelous. Melebar dia. Rizal, bukan pelanggaran. Benson yang berlari ke kiri ke kanan menjadi penyeimbang lapangan tengah. Luar biasa sekali ya gerakan dari Benson yang bisa kita lihat Bung, di kiri dan di kanan. Ya, saya sebenarnya melihat Benson sebenarnya berposisi pada posisi sebelah kanan. Bung. Kita lihat memang dua striker yang ditempati oleh Marcel dan Ernest, dan di sebelah kiri ada seorang pemain lagi yang bermain Meno. Ini sebenarnya indikasi bahwa Bendol menginginkan 4 pemain asing ini, legion asing ini dapat melakukan serangan kali ini. Satu tendangan masih terlalu lemah dan ternyata berusaha untuk dijemput oleh Benson. Masih dapat digagalkan oleh Mahobgi Marve atau Mahobgi Earth. Benson. Ya. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi PSDS Deli Serdang. Terlihat sekali memang Bendol bernafsu sekali untuk bisa meraih poin di partai ini. Meninggalkan lapangan permainan. Ilham Ramadona ke belakang dia kepada Mahub. Tiga pemain asing menjaga pertahanan dari PSDS Deli Serdang. Ada Christian Rivo, ada Rusi dan juga Mahub. Dia harus berduel dengan dua pemain asing yang menjadi andalan untuk mencetak gol dari Persita Tangerang, yaitu Siamkam Ernest dan juga Moafim Marcel. Kali ini Benson yang dituju. Terlalu jauh. Masih belum ada pola atau juga skema yang terpola yang ditampilkan oleh kedua tim dalam variasi serangan. Mungkin sebetulnya kita sudah agak melihat sedikit pola ya, tapi kembali lagi mungkin ini sebuah topik yang akan terus kita bicarakan bahwa pantulan bola kadang-kadang menjadi faktor penghambat bagi kedua tim untuk melaksanakan pola permainan mereka, dan itu sering kita lihat bahwa ketika pemain mencoba untuk mengatur serangan, bola jatuhnya atau pantulannya lari ke arah yang tidak diinginkan. Pelanggaran Dwi Joko masih tergeletak punggungnya. Kita lihat bagaimana ia bertabrakan tadi dengan Rusdianto. Ya, sebenarnya pelanggaran terjadi bukan pada saat Dwi Joko ya. Kita lihat memang Dwi Joko salah jatuh. Namun pelanggaran yang sebenarnya terjadi adalah pada saat Mahobe Marcel ingin melewati Mahob dan dia dihalang oleh Mahob. Inilah pelanggaran yang terjadi. Tenang bebas bagi Persita Tangerang. Pendekar Cisadane. Masih terlalu sulit bola-bola langsung yang diberikan kepada Marcel maupun kepada Ernest. Begitu rapat trio center back dari PSDS Deli Serdang menjaga pertahanan. Kali ini Mahob berusaha untuk memancing para pemain Persita Tangerang untuk mendekatinya. Rivo dari Uganda atau Ari Uganda, masih Rivo. Gagalkan oleh Atangana. Iya, sangat terlihat Bung ya, kita lihat pemain-pemain dari PSDS dari lini belakang mereka langsung melakukan crossing jauh ke depan. Kita lihat memang umpan-umpan jauh ini diharapkan bahwa terjadi bola rebound yang memang tidak ditebak, tidak bisa
Satu sangka tendangan. ya seperti ini, Bung. Masih diblok oleh Andela Tangana. Menghasilkan sepak pojok bagi PSDS Deli Serdang. Mukti Ali Raja akan dilakukan oleh Ari Uganda. Sudah dilakukan oleh Ari Uganda. Satu kemelut dan hampir saja masih dapat digagalkan peluang dari Marvelous. Osas Marvelous. Ini dia, kita lihat pemain yang juga sering membuka ruang bagi Edgar Anasco untuk melakukan tusukan-tusukan. Kita lihat, Bung, bagaimana ini adalah satu kemelut. Dan memang benar, Bung, kehadiran daripada Marvelous Osas pada putaran kedua ini dipercaya bisa membuka peluang bagi Edgar Anasco yang selama ini menjadi perhatian karena menjadi top skor dari tim PSDS ini, dan itu sudah mulai terlihat pada dua pertandingan terakhir. Hampir saja gawang Persita Tangerang tadi kalau tidak digagalkan oleh Basri Badusalam, bek kiri dari Persita Tangerang. Bola kemelut yang terjadi, tendangan dari Sas Marvelous. Marcel. Butuh gede. Masih belum juga bisa, satu tik-tak yang coba diperagakan oleh Persita Tangerang. Ari. Potong saja dia. Meno. Ernest. Masih Ernest, begitu kuat dia kepada Marcel. Maksudnya Meno yang dituju. Apa yang terjadi? Umpan dari Mauve Marcel tadi yang masuk kepada Meno. Ya, ini sebelumnya tadi kita udah bicarakan mungkin aja dari seorang Mauve Marcel. Memang kita lihat memang sejauh ini pun Mauve belum begitu berarti menurut saya di dalam lini tengah dari Persita. Karena kadang-kala dia melakukan suatu hal yang memang kita juga susah menebaknya, Bung. Ada saat dia melakukan menjemput bola sampai ke bawah, dan saat ini dia melakukan umpan yang memang terlalu jauh. Walaupun mungkin ada satu hal yang agak berbeda dari apa yang kita temui di awal pertandingan, di mana tadi Benny Dolo akan mencoba untuk karena kondisi lapangan mencoba dengan umpan-umpan jauh, tapi kita masih melihat bahwa Persita masih melakukan umpan-umpan pendek dari kaki ke kaki. Carry pada Mauve Marcel, masih carry. Ya, satu aksi cukup baik, harus digagalkan. M. Rizal yang melakukan pelanggaran terhadap Kapten Putu Gede. Ya, tidak begitu terlihat, Bung, pelanggaran dilakukan, Bung. Oh, ya, terjadi tendangan pada paha atau mungkin dengkul dari Putu Gede. Apabila memang ini terjadi di depan dari wasit, saya melihat ini harusnya sepatutnya kartu kuning dapat diberikan, Bung, karena ini memang mutlak dia mengangkat kaki terlalu tinggi, Bung, saya. Ya. Ari Uganda gagalkan serangan. Kembali pelanggaran. Tetap untuk Persita Tangerang, Basri Badusalam, pemain yang pindah dari Persija Jakarta ke Persita Tangerang di putaran kedua Liga Jarum Indonesia 2007. Dan ada satu hal yang menarik dari pemain ini, di mana dia selalu di bangku cadangkan di Persija dan kini kerap tampil sebagai starter menggantikan Firman Basuki di kubu Persita Tangerang. Tendangan bebas, dicip saja bola, satu sundulan berhasil digagalkan oleh Freddy Herlambang. Buang saja Atangana. Berusaha Ernest yang dituju. Kali ini satu serangan balik. Osas, Marvelous. Osas, masih Osas. Satu tendangan. Ya, gol! Satu serangan balik yang dilakukan oleh Osas Marvelous. Berubah kedudukan menjadi 1-0 untuk PSDS Deli Serdang. Ya, gol yang sangat luar biasa terlihat, Bung. Kita lihat umpan yang diberikan tadi sangat-sangat baik menurut saya, Bung, ya. Dia melakukan umpan terobosan yang sangat akurat. Dan di situ Osas berlari sangat-sangat cepat. Kita lihat, disinilah fokus dari pemain-pemain Persita yang saya pikir kurang pada kondisi pertahanannya, Bung.
Dan saya pikir kita baru bisa melihat kekuatan dari Osas ya, di mana dia terlihat tadi bekerja sama dengan pasangan tandemnya di depan, yaitu Anasco. Begitu penyelesaian yang sangat baik yang menunjukkan kualitasnya sebagai tandem yang sangat mumpuni untuk Anasco. Bagaimana Leo Soputan berusaha untuk mengejar Osas, tapi Osas lebih unggul 2 langkah daripadanya dan akhirnya berhasil memberikan satu tendangan dan berubah kedudukan menjadi 1-0 untuk PSDS Deli Serdang atas tim tamunya Pendekar Cisadane Persita Tangerang. Dan gol yang dilesakan oleh Osas ini merupakan gol pertamanya di Liga Indonesia, gol pertamanya bagi timnya yaitu PSDS Deli Serdang. Wajar kalau begitu emosional. Osas Marvelous merayakan gol perdananya di Liga Jarum Indonesia Ya, 2007. saya melihat Bung, walaupun dia mencetak gol, namun saya pikir dia juga akan dikenakan hukuman kartu kuning Bung, karena membuka baju ya, Bung. Ya, kita melihat tadi penjaga garis memberikan kode kepada wasit untuk memberikan kartu kuning Bung. Ya, memang terkadang luapan kegembiraan yang meledak-ledak akan berakibat 1 kartu kuning. Dan juga itulah tadi bagaimana kita lihat ya, luar biasa sekali kerjasama antara Edgar Anasco. Walaupun Edgar Anasco harus mundur ke belakang, tapi mampu melihat tandemnya yang berdiri cukup menguntungkan. Ya, saya sangat setuju Bung. Kita lihat umpan yang diberikan tadi oleh Edgar Anasco sebenarnya berada di daerah lapangan daripada PSD sendiri Bung. Dia menjemput bola ke bawah dan dia mempunyai visi cukup bagus, memberikan terupas kepada Osas ya, sehingga memang gol tercipta. Ya, kali ini berusaha dituju Ernest. Berduel dia dengan Rusi. Ini dia sang pencipta gol, Osas Marvelous. Kita lihat kembali bagaimana Osas membuang kostumnya, merayakan gol perdananya, Ya, tapi kita juga lihat. harus menerima kartu. Ya, betul sekali Bung. Kartu kuning. Mahop. Balik dia kepada Rusi. Masih Rusi. Umpan panjang. Strategi yang sangat-sangat berbeda diterapkan oleh PSDS Deli Serdang. Mereka tidak lagi bermain dari kaki ke kaki seperti melawan Pelita, tapi saat ini mereka mencoba melakukan true pass dan juga long pass kepada barisan depannya. Ya. Sebetulnya saya melihat pada pertandingan melawan Pelita bahwa PSDS ini memiliki potensi yang sangat berbahaya ketika maju melakukan serangan balik. Bahwa Edgar Anasco maupun Osas memiliki kemampuan-kemampuan yang lebih unggul ya sebagai memperkuat lini depan, dan itu mereka buktikan pada pertandingan ini. Pendol dan juga Eli Idris. Rivo. Pada Rusi. Semakin bergembira traktor kuning mendukung tim kesayangan mereka. Anshari Lubis pada Marvelous. Ilham Romadona digagalkan oleh Atangana. Marvelous gagal ya kembali. Ya, kembali saya pikir ini faktor lapangan Bung. Kita lihat inilah kerap kali juga bisa membuat pemain cedera Bung. Jadi yang melakukan pelanggaran ini bukan pemain lawan Bung, bahkan rumput. Iya, betul sekali. Dan ini sebetulnya kembali kita membicarakan hal ini bahwa sangat disayangkan apabila PSDS memang secara prestasi sanggup lolos ke Liga Super, tetapi mereka tidak lolos dari segi infrastruktur. Tentunya akan berbuah pada kekecewaan bagi masyarakat Deli Serdang. Mahub berhasil mengagalkan terubas kepada Marcel. Berusaha sabar para pemain dari Persita Tangerang untuk bisa membongkar pertahanan dari PSDS Deli Serdang. Pelanggaran. Kita lihat pelanggaran tadi dilakukan oleh Rivo. Ernest, Mahfud Marcel harus berjuang keras untuk dapat menembus trio center back Mahop, Rusi dan juga Rivo. Freddy Herlambang yang sampai sejauh ini gawangnya masih tetap belum bisa
dibobol oleh tim lawan di putaran kedua. Ya, saya melihat ini adalah mungkin ada peluang, Bung, yang mungkin bisa dapat diciptakan oleh Persita. Benson yang mengambil tendangan bebas, satu tendangan mendatar, bentur blok atau juga pagar dari PSDS Deli Serdang. Buang saja tanpa kompromi. Kita lihat Rusi, Rivo dan juga Mahop dalam menjaga pertahanan. Ya, ini adalah suatu tindakan yang sangat baik menurut saya, Bung. Karena kita lihat memang pemain-pemain belakang itu harus selalu melakukan Iya, Benson. clean sheet. Kali satu tendangan masih melenceng jauh. Marcel atau Mahopnya Marcel, tadi bola dari Benson. Terlihat tadi masih belum sesuai harapan penampilan dari Marcel Mahoupe pada sore hari ini. Ya, padahal Terlihat umpan cukup baik, Bung, kita lihat, Bung. umpan sangat baik dan tendangan masih belum sempurna. Apakah itu mungkin ada pengaruh dari kondisi lapangan yang tidak begitu rata? Mahop kembali melakukan direct pass menuju Marvelous. Bukti Ali Raja. Ya, Osas Marvelous. Tempo juga berlangsung begitu lambat. Meno. Syari Lubis. Kita lihat pelanggaran. Tadi dilakukan oleh Rusdianto. Carry. Masih carry. Ke tengah dia. Satu bola liar tadi. Iya, terlihat sekali, Bung, bola melompat-lompat, Bung. Sangat menyulitkan, bahkan pemain bertahan dari PSDS pun sangat sulit, Bung. Masih carry. Kerjasama 1-2 dia. Buang saja oleh Mahop. Lemparan ke dalam. Dilakukan oleh Carry Yudiono. Kembali bola yang memantul tanpa diduga. Marvelous. Iya. Kembali satu serangan balik kali ini dari Edgar Anasco. Kembali Marvelous. Sayang sekali tidak berhasil dikontrol dengan baik bola. Walaupun demikian saya pikir sudah mulai terlihat keterpaduan kedua pemain dari lini depan PSDS ini antara Edgar Anasco dan juga Marvelous Osas. Mahop kembali menuju kepada Anasco dan juga Osas. Bella Atangana. Carry. Putih gede. Meno. Marcel. Ernest. Meno. Kembali salah pengertian. Tidak jelas arah yang dituju oleh Meno. Ya, ini kembali kepada komunikasi, Bung, ya. Kita lihat memang sedikit miskomunikasi antara pemain-pemain ini, Bung. Namun saya melihat memang serangan mereka bentuk sedikit agak kesulitan dengan faktor lapangan yang memang agak sedikit susah, ya. Kita lihat mereka mengontrol bola perlahan-pelan, melakukan passing juga sedikit pelan. Ini mungkin kondisi dari lapangan sendiri, Bung. Walaupun kondisi lapangan yang sulit untuk dikendalikan oleh kedua pemain, terutama untuk Persita Tangerang, tapi juga tidak ada perubahan gaya permainan yang dilakukan oleh Persita Tangerang. Mereka tetap memainkan bola bawah dari kaki ke kaki. Apakah ini juga memang satu instruksi dari Bendol untuk tidak merubah gaya permainan, atau memang tidak ada peluang juga untuk melakukan hal itu? Ya, tadi sebelumnya kita dengar Bendol mengatakan bahwa walaupun kondisi lapangan memang tidak begitu rata dan terlalu keras, dia mengatakan bahwa lihat kondisi di lapangan, itu berarti dalam arti kata ada saat pemain memang harus melakukan bola-bola pendek, bola-bola bawah, ada saatnya juga pemain harus melakukan bola cross. Nah, di sini kita melihat dengan kondisi mereka bermain bola-bola bawah yang sedikit agak bermasalah, mereka tidak begitu cepat juga melakukan perubahan, Bung. Ini mungkin kondisi yang terlihat. Iya. Rusdianto dan juga Mauve Marcel tadi
Ini dia. Kita lihat. Pelanggaran oleh Marcel, Bung. Sengaja dia mendorong Rusdianto. Menghasilkan tendangan bebas. Ove. Osas Marvelous yang dituju. Masih Osas. Dikawal dia oleh Kerry Yudiono. Ilham Romadona datang membantu. Dicip saja bola. Benson kali ini. Butuh gede. Atangana. Lebar dia kepada Basri Badusalam. Bola dari Persita memang lebih sering berada di sebelah kanan. Apakah ini juga menandakan juga kurang tekanan dari sebelah kiri atau juga dari Menoh, Bung? Saya pikir mungkin strategi yang dilaksanakan cukup seimbang ya, artinya menggunakan kedua sayap yaitu dengan adanya Menoh dan Benson. Tapi mungkin, dan kita lihat mungkin Basri. sekarang Pelanggaran. Basri meminta kartu. Tadi pelanggaran yang sepertinya dilakukan oleh Ari. Kita lihat bagaimana Ari menarik kaos dari Basri Badusalam. Ya, ini adalah suatu keputusan yang diambil oleh Ari karena dia juga udah terlambat, Bung, ya, untuk mengajar ketertinggalannya terhadap Basri, Bung. Memang ini suatu keputusan yang harus diambil. Namun saya lihat di sini juga sedikit agak membahayakan karena ini menimbulkan suatu set piece yang mungkin akan menjadikan peluang untuk Persita. Kita tahu dua penyerang. Tapi bola akan diambil oleh Marcel. Benson. Satu peluang kali ini. Kita lihat satu tendangan. Masih terlalu tinggi. saya pikir sebuah usaha yang cukup baik karena tadi bola datangnya begitu cepat dan memang Menoh posisinya membelakangi gawang dan itulah satu-satunya kesempatan atau momen yang dia miliki. Bagaimana Stephen Menoh peluangnya masih belum dimaksimalkan. Bola liar yang berhasil dimanfaatkan oleh Menoh masih berada di atas gawang dari Freddy Herlambang. Kembali terjadi dorongan. Tendangan bebas bagi Persita Tangerang. Wasit Eri Basari meminta diulang. Kapten Iputu Gede. Pemain yang pernah memperkuat Persija Jakarta dan juga Arema Malang. M. Rizal. Menoh. Gagalkan dia. Lihat Edgar Anasko. Satu tendangan. Spekulasi dari Edgar Anasko yang mungkin melihat bagaimana Mukti Ali Raja berdiri terlalu jauh dari gawangnya dan melihat kesempatan. Dan saya pikir pada saat ini juga pada saat terjadinya situasi tersebut Edgar Anasko juga tidak memiliki begitu banyak pilihan. Ilham Jaya Kesuma. Terlihat, Bung. Mungkin terlalu lama di bangku cadangan sehingga juga sebelah dari Ilham tadi sampai mengantuk, Bung. Namun apa yang tadi keputusan oleh Anasko cukup baik ya saya lihat. Mungkin dia melihat memang Mukti out posisi ya sehingga dia melakukan usaha untuk melakukan tendangan dari jarak jauh. Menoh. Benson. Gagal dia. Rizal. Pemain yang bergerak tanpa lelah, M. Rizal. Salah satu aset tentunya bagi Bang Mandor, memiliki pemain yang mau bekerja, mau berlari, mau mengejar seperti M. Rizal ini. Ya, ini menurut saya pemain ini cukup dijuluki dengan the next Eri Irianto. Tuh. Jika dengan gaya rambut yang agak sedikit mirip, Ya, dan wajah juga saya pikir agak sedikit kemiripan, Bung. Iya. mungkin beda postur aja. Menoh yang tadi dituju kali ini dikuasai oleh Rivo. Christian Rivo. Kembali, Bung. Long pass, direct pass. Itulah strategi dari PSDS Deli Serdang. Ya, ini sangat-sangat terbalik dengan apa kondisi yang diinginkan oleh seorang Bendol ya. Kita lihat apa yang terjadi. Osas Marvelous masih tergeletak. Sepertinya berbenturan dengan Basri Badusalam. Ya, kita saksikan. Ya,
berbenturan kepala, Bung. Iya, saya sedikit melihat bahwa di sini adalah pelanggaran, Bung ya. Karena kita lihat memang bola begitu jauh, namun Basis sengaja menanduk kepala Osas dari belakang, Bung. Ini sebenarnya harus diberikan kartu. Ya, Persijap 1-0 unggul atas Persma Manado. Dan satu hal yang saya tidak mengerti adalah Dan Basri dicetak tadi oleh juga- Leonardo Braga. Kembali kepada pelanggaran tadi, satu hal yang tidak saya mengerti adalah Basri memegangi belakang kepalanya walaupun terlihat jelas bahwa dia terlihat menanduk kepala atau belakang kepala dari Marvelous Osas tadi. Ya, ini adalah trik untuk supaya tidak diberikan kartu kuning ini, Bung. Tentu ya, VV juga sudah sangat kenal dengan trik-trik seperti ini. Kembali terlihat bahwa Basri memegang belakang kepalanya. Benny Dolo. Terus memberikan instruksi. Ya, sedikit Kepada kita dengar, pasukannya. sedikit kita dengar Bung Bode mengatakan far post. Inilah mungkin yang diharapkan, bola-bola atas untuk ke tiang jauh, Bung. Di situ yang diharapkan Ernest dapat masuk menjadi orang yang menyambar umpan-umpan itu, Bung. Dan ini yang belum diperagakan Ya. oleh anak asuhnya. Betul. Osas Marvelous sudah kembali berdiri. Set piece. Anasko yang dituju. Masih Anasko berduel dia dengan Andela Atangana. Edgar Anasko pencetak 8 gol bagi PSDS Deli Serdang. Yang kali ini belum bisa mencetak gol tapi sudah memberikan 1 assist untuk Osas Marvelous. Edgar buang saja tanpa kompromi oleh Carey. Ernest. Ya, saya juga kalau memperhatikan strategi yang diterapkan oleh Benny Dolo dengan menaruh Maove Martel sebagai free roll. Tapi juga itu akan menyulitkan Ernest untuk berduel di barisan depan karena dia harus berjuang sendirian menghadapi 3 center back yang begitu kokoh dari PSDS Deli Serdang. Saya pikir itu pendapat yang bisa dibenarkan bahwa memang terlihat Ernest sendirian di depan dan juga belum berjalannya strategi yang dimaui oleh Benny Dolo untuk mengirimkan umpan-umpan cross ke tiang jauh yang bisa disambar oleh Ernest. Serangan kali ini dari Persita Tangerang. Meno yang dituju. Pelanggaran. Meno. Bahkan saya juga melihat sepertinya PSDS lah yang menjalankan strategi permainan seperti yang diinginkan oleh Benny Dolo dengan Betul. begitu sering mengirimkan umpan-umpan jauh ke depan. Freddy Herlambang. Terus memberikan aba-aba kepada temannya. Ini merupakan bola-bola yang sangat disukai oleh Benson. Yaitu bola-bola lurus ke gawang. Di mana dia akan dengan leluasa melepaskan tendangan geledeknya. Dan juga ada Marcel. Kita lihat siapakah yang akan mengambil. Ternyata Marcel pelan saja. Meno. Tidak jelas serangan-serangan yang dilakukan oleh Persita Tangerang. Masih belum bisa membahayakan Freddy Herlambang sejauh ini. Ya terlihat tadi Atangana memberikan bola pada Putu Gede. Kerry Yudiono ke tengah kepada Atangana. Kembali Atangana. Ya, dengan tidak hadirnya Firman Utina, gaya permainan dari Persita agak sedikit berubah. Dan juga saya melihat penggantinya Dwi Joko juga tidak tampil maksimal, bahkan tidak ada perannya sama sekali. Iya, Firman Utina dan Dwi Joko memang jelas berbeda, Bung. Kita lihat Firman kadang-kala dia walaupun bukan sebagai pengumpan saja, Bung, dia berani melakukan penetrasi, Bung, melakukan dribble masuk ke dalam daerah pertahanan daripada tim lawan. Namun ini tidak didapat dari diri Dwi Joko, Bung. Anasko, pemain yang sangat-sangat rajin. Berapa kali saya melihat Anasko begitu rajin menjemput bola dan tidak segan-segan juga melakukan penetrasi dan bahkan juga tidak segan-segan memberikan umpan kepada tandemnya, Marvelous.
Meno. Memang sangat kontradiktif Bung ya. Kita melihat bahwa seorang striker harusnya mendapatkan umpan-umpan matang. Justru ini seorang striker yang mencari bola dan memberikan umpan matang kepada rekannya Bung. Meno terjatuh. Ya, dia memberikan argumennya kepada wasit Eri Bastari. Stephen Meno. Lihat, memang begitu rapat, tanpa kompromi para pemain back-back dari, ya memang pelanggaran terlambat ya, teknik terlambat dilakukan oleh Rivo tadi terhadap Stephen Meno. Ya namun juga tadi kita lihat dia sedikit agak protes karena memang sama sekali tidak ada pelanggaran yang diberikan Bung. Tentunya di kamar ganti atau juga di locker room, Benny Dolo harus menyiapkan satu strategi baru lagi bagi Persita Tangerang. Ya kita tidak mengharapkan Bung kalimat-kalimat kita dengar pada saat bermain melawan Persija itu keluar lagi Bung. Ernest yang boleh dibilang tanpa peluang sampai dengan sejauh ini pertandingan big match menghadapi PSDS Deli Serdang. Kembali tendangan bebas bagi PSDS Deli Serdang, traktor kuning. Pelan para pemain PSDS mencoba meraih satu tendangan. Masih dapat atau masih tinggi. Ya ini sangat menarik Bung. Kita melihat Persita begitu repot dengan melakukan penyerangan Bung. Sementara peluang-peluang justru didapat oleh PSDS yang walaupun menyerang cuma sekali-sekali Bung. Kita lihat bagaimana tadi kontrol bola dada dari Osas dan juga tendangan first time. Dan satu hal yang saya lihat bahwa atas unggulnya PSDS dan atas raihan 2 kemenangan di 2 pertandingan sebelumnya, terlihat bahwa tim ini semakin percaya diri, dan begitu juga dengan Marvelous Osas yang baru bermain di putaran kedua Liga Indonesia ini yang kelihatan begitu percaya diri dalam bermain. Ya, 1 menit waktu tambahan yang diberikan oleh wasit Eri Bastari untuk tim yang bertanding. Tendangan gawang saja bagi Persita Tangerang. Buang saja. Sudah memasuki waktu tambahan. Babak pertama, big match antara PSDS dan sedang menghadapi Persita Tangerang. Kedudukan sementara adalah 1-0. Stephen Meno pada Mahove Marcel. Masih Stephen Meno. Mahove. Tidak jelas umpan yang dituju maksudnya kepada Benson, tapi terlalu deras dan meninggalkan lapangan permainan. Lagi-lagi Bung kita lihat Bung, umpan yang tidak akurat dilakukan oleh Mahove Marcel Bung. Ini yang untuk kesekian kalinya dilakukan oleh Mahove Bung. Ada sedikit juga perubahan yang terjadi. Mahove Marcel harusnya berada sebagai shadow striker bagi Ernest, tapi yang terjadi malah Meno ataupun juga Benson yang mengisi posisi itu. Iya, saya melihat memang di sinilah kembali kepada komunikasi. Saya melihat memang